sastrawan Melayu Indonesia yang hidup pada abad ke-16 Masehi. Beliau dijuluki sebagai Bapak Sastra Melayu dan Sang Pemula Puisi Indonesia oleh beberapa ahli sastra. Hamzah Fansuri berasal dari Fansur, yaitu nama lama dari Barus, sebuah kota pelabuhan tua di pantai barat Sumatera Utara, Indonesia, yang pada masa itu merupakan perdagangan internasional dan tempat penyebaran agama Islam yang sangat penting. Karena lahir dan besar di daerah itu, ia disebut Hamzah Fansuri, yang berarti Hamzah dari Fansur, Barus. Dari lingkungan yang kosmopolitan inilah, Hamzah banyak menyerap ilmu keagamaan dan pemikiran tasawuf yang kemudian ia tuangkan dalam karya-karyanya yang dalam bahasa Melayu klasik. Hamzah Fansuri mendalami ilmu agama di beberapa tempat penting pada masanya. Ia memulai pendidikannya di daerah asalnya, Fansur, yaitu Barus, Sumatera Utara, yang merupakan salah satu pusat penyebaran Islam tertua di Nusantara. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanannya ke Aceh yang saat itu menjadi pusat kegiatan keagamaan dan pemerintahan Islam di wilayah Melayu. Selain belajar di Nusantara, Hamzah Fansuri juga pernah menuntut ilmu ke Mekah, Madinah, India, dan Persia untuk memperdalam ajaran tasawuf dan filsafat Islam. Dari perjalanan tersebut, ia kemudian menyebarkan ajaran tasawuf, terutama paham wahdatul wujud, melalui karya sastra berbahasa Melayu yang membuatnya dikenal sebagai pelopor sastra sufi di Indonesia. Karya-karya Hamzah Al-Fansuri yang mengandung ajaran tasawuf yaitu yang pertama ada karya prosa atau kisah tasawuf, yang kedua Asrar Al-Arifin fi Bayani Ilm As-Suluk wa At-Tauhid atau rahasia para ahli makrifat, yang ketiga ada Syarab Al-Asyikin atau minuman para pecinta, yang keempat ada Kitab Al-Muntahi atau Zinat Al-Muwahhidin atau perhiasan sekalian orang yang mengesankan, yang kelima karya puisi syair, syair perahu, syair dagang, syair si burung pingai, syair si burung pungguk, syair hidang fakir, dan rubai Hamzah Al-Mansuri. Peran utama yang pertama, pelopor sastra Melayu. Beliau memperkenalkan bentuk puisi baru atau syair dan inovasi bahasa dalam sastra Melayu yang digunakan untuk mengekspresikan ajaran tasawuf. Yang kedua, penyebar tasawuf. Ia adalah tokoh sufi pertama yang secara sistematis menyebarkan ajaran tasawuf di kawasan Nusantara, terutama melalui tulisan-tulisannya. Yang ketiga, tokoh intelektual dan birokrat. Ia pernah menjabat sebagai qodhi atau hakim atau mufti di Kesultanan Aceh Darussalam, menunjukkan perannya dalam pemerintahan dan hukum Islam. Keteladanan, produktivitas penulis. Beliau adalah seorang penulis yang sangat produktif, mendokumentasikan pemikiran keagamaan dan tasawuf dalam bentuk syair dan prosa. Keberanian intelektual. Ia berani menyampaikan pemikiran tasawufnya secara terus terang, meskipun ajaran wahdatul wujudnya sempat menuai kontroversi di kalangan ulama lain. Keluasan ilmu diperoleh melalui pengembaraan dan belajar di berbagai pusat keilmuan Islam ternama seperti Mekah dan Baghdad, menunjukkan semangat tinggi dalam menuntut ilmu. Kreativitas berdakwah, menggunakan karya sastra syair yang indah dan mendalam sebagai media yang efektif untuk menyampaikan ajaran moral, tauhid, dan tasawuf kepada masyarakat Melayu.